Baik rekan-rekan, ini sesi Vicon kita yang keempat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, karena di semester antara ini kita hanya diwajibkan melakukan sesi Vicon itu 4 kali ya. Nah, ini sesi Vicon kita yang keempat. Nanti saya ingin berdiskusi dengan rekan-rekan apakah kita akan melakukan sesi Vicon selanjutnya untuk pemaparan materi berikutnya, karena kita masih ada satu materi lagi ya. Berarti mungkin satu materi ini yang akan masuk ke dalam tugas. Kalau rekan-rekan sudah lihat, saya sudah posting tugas untuk tugas rekan-rekan di semester antara ini, karena di semester antara ini hanya ada tugas dan UAS. Jadi boleh nanti rekan-rekan cek di LMS. Tugasnya itu ada dua kasus. Yang pertama kasus pola produksi dan yang kedua itu kasus manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini kebetulan akan saya bagikan materinya di minggu depan, sesi ke-6, dan saya bagi dua, sesi 6 dan 7. Jadi, ini rekan-rekan baiknya gimana? Mau satu Vicon lagi untuk membahas sesi 6 dan 7, atau sesi Vicon berarti kalau misalkan hanya mau 4 kali berarti di sesi 5 ini Vicon kita terakhir. Nah, rekan-rekan silakan gimana nih baiknya? Mau lanjut minggu depan atau minggu ke, jadi kan karena itu dibagi dua ya. Di minggu ke-7 kita Vicon lagi, jadi minggu depan itu libur, baru minggu 7 kita Vicon lagi, atau bagaimana? Silakan. Enaknya gimana nih? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Dilanjut aja, Bu. Iya, Bu. Oh, berarti Iya, kan enak. ya, berarti satu lagi ya. Kita satu Viconnya sekali lagi nanti di minggu ke-7 ya. Untuk Ya, Bu. nanti kan tugasnya itu yang manajemen proyek kita belum bahas. Jadi satu Vicon lagi di minggu ke-7, nanti baru minggu ke-8 kan rekan-rekan UAS. Nanti mungkin di minggu ke-7 saya jelaskan lagi bagaimana skema UAS kita. Tapi kan sudah pernah ya, bahwa nanti di UAS nanti rekan-rekan hanya mengirimkan link video presentasi hasil jawaban tugas rekan-rekan. Seperti itu ya rekan-rekan. Nanti kita bicarakan lagi. Baik, saya mulai ya. Kita mulai untuk pembahasan materi sesi 5, yaitu mengenai perencanaan kebutuhan material. Nih saya harap rekan-rekan sudah mulai membaca apa itu perencanaan kebutuhan material dan sudah menyimak video pembelajarannya. Nah, ini sedikit saja karena tidak terlalu sulit buat mungkin buat rekan-rekan yang mempelajari material requirement planning ini atau MRP. Mungkin sudah baca apa itu MRP. Bahwa MRP ini adalah dia salah satu teknik dalam merencanakan kebutuhan material. Misalkan untuk jadi menulis apa saja yang dibutuhkan untuk merakit sebuah produk. Kan seperti itu material requirement planning ini atau perencanaan kebutuhan material. Ini saya kutip menurut Heiser dan Render, perencanaan kebutuhan material adalah sebuah teknik permintaan terikat yang menggunakan daftar kebutuhan bahan, kemudian status persediaan, penerimaan yang diperkirakan, dan jadwal induk produksi. Jadi intinya dalam mempelajari MRP ini, fokusnya itu pertama menyusun jadwal induk produksi dan bill of material. Jadi menghitung berapa material yang dibutuhkan untuk merancang satu produk. Jadi seperti itu ya inti dari mempelajari MRP ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa adalah sebuah teknik permintaan terikat yang menggunakan daftar kebutuhan bahan, status persediaan, penerimaan yang diperkirakan, dan jadwal induk produksi yang dipakai untuk menentukan kebutuhan material yang akan digunakan.
Nah, permintaannya itu permintaan terikat, artinya permintaan untuk sebuah jenis barang berkaitan dengan permintaan jenis barang lain. Di sini saya berikan contoh bahwa sebuah perusahaan pabrikan mobil, yaitu yang memproduksi Ford Explorer, itu akan membutuhkan material-material dalam memproduksi satu Ford Explorer. Misalkan, dia perlu bannya itu ada 4, kemudian perlu radiator, perlu bahan-bahan lain, karena begitu banyaknya material yang diperlukan, maka itu terikat, kan tidak bisa hanya ban saja, tanpa radiator, tanpa mesinnya nggak akan jalan itu mobil, kan begitu ya. Jadi permintaannya bersifat terikat. Nah, tujuannya untuk apa sih? Yang pertama adalah meminimalkan persediaan. Di sini menentukan seberapa banyak dan kapan suatu komponen diperlukan disesuaikan dengan jadwal induk produksinya. Kemudian mengurangi resiko karena keterlambatan produksi dan pengiriman. Maaf ya rekan-rekan. Kemudian komitmen yang realistis dan meningkatkan efisiensi. Ini pengertian-pengertiannya nanti rekan-rekan bisa baca sendiri. Kemudian kalau misalkan masih belum bisa dipahami, silakan cari referensi lainnya. Ini banyak sekali. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa kita nanti akan membahas apa yang namanya jadwal induk produksi, atau mungkin kalau misalkan ada mata kuliah produksi biasanya disebut Master Production Schedule atau MPS di perusahaan-perusahaan manufaktur. Ini adalah suatu jadwal yang akan menunjukkan jumlah produksi yang akan dibuat dalam tiap-tiap periode dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas perusahaan dalam merencanakan produksi serta untuk menyusun budget. Nah, jadwal induk produksi adalah sebuah pernyataan tentang apa sih yang akan diproduksi, tapi bukan merupakan perkiraan dari permintaan. Nah, kalau kita membahas jadwal induk produksi atau MPS, di sini ada beberapa istilah yang harus difahami. Yang pertama adalah membuat berdasarkan pesanan pelanggan, yaitu make to order. Jadi contohnya perusahaan percetakan, dia akan baru melakukan mencetak sesuatu jika ada pesanan. Kemudian bengkel, kemudian restoran. Kemudian yang kedua adalah merakit berdasarkan pesanan atau perkiraan. Jadi assembler to stock. Contohnya itu perusahaan motor, mobil, restoran siap saji pun termasuk ke dalam assembler to stock. Kemudian membuat simpanan berdasarkan perkiraan, itu make to stock. Contohnya misalkan perusahaan baja, roti, kemudian perusahaan untuk membuat lampu ataupun surat kabar. Ini adalah istilah-istilah yang akan digunakan dalam mempelajari jadwal induk produksi. Nah, topik yang kedua adalah daftar kebutuhan bahan. Bentar ya, saya izin minum. Yang kedua adalah daftar kebutuhan bahan atau Bill of Material atau biasa disingkat BOM. BOM ini adalah daftar jumlah komponen, komposisi, dan material. Bentar, kok ini tidak jalan. Nah, ini. BOM adalah daftar jumlah komponen, kemudian komposisi, material yang diperlukan untuk membuat sebuah produk. Nah, daftar kebutuhan bahan tidak hanya merinci kebutuhan, tetapi juga bermanfaat untuk menentukan biayanya. Jadi kalau misalkan membuat sebuah produk, itu kan dia banyak material yang akan digunakan. Nah, berapa biayanya? Misalkan materialnya yang dibutuhkan tidak hanya satu, berarti kita kan harus menyusun biayanya atau budgetnya. Kemudian dan dapat menjadi daftar jenis barang yang akan dikeluarkan ke bagian perakitan atau produksi. Nah, informasi yang dilengkapi untuk setiap kebutuhan bahan meliputi pertama adalah jenis komponennya, kemudian berapa jumlah yang dibutuhkan dan bagaimana tingkat penyusunannya. Nah, di sini
ada gambar untuk struktur produk. Nah, ini coba rekan-rekan bisa lihat ya di sini. Untuk membuat satu produk A di sini, maka diperlukan materialnya apa saja? Ada B, C, D, kemudian E, dan F. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat bahwa jumlahnya material yang digunakan itu untuk B ini tidak hanya satu, dia butuh 2. Kemudian C itu 4, kemudian D 2, E-nya 4. Ini E-nya dibagi lagi untuk sub produknya B, dia perlu D dan E. Kemudian sub produk C dia perlu E dan F. Ini masing-masing 2 dan 2. Nah, kemudian di sini penjelasannya produk A merupakan produk akhir. Jadi ini adalah produk yang produk jadinya ya. Nyata ya. Ini merupakan produk jadi yang terbentuk dari suprakitan. Nah, suprakitannya B dan C. Nah, setiap suprakitan ini terdiri dari bagian D dan E dan juga F kan. Kemudian untuk angka-angka yang di dalam kurung ini menunjukkan jumlah unit komponen yang bersangkutan atau yang diperlukan. Jadi angka-angka 2, 4 ini adalah unit yang dibutuhkan untuk memproduksi produk ini. Nah, di sini ada contoh untuk daftar kebutuhan bahan. Jadi speaker Kids jadi mengemas komponen stereo berkualitas tinggi untuk pesanan komponen Kids Speaker Awesome. Jadi untuk memproduksi speaker Awesome ini yang dilambangkan dengan A akan memerlukan atau terdiri dari materialnya yang dibutuhkan adalah B itu adalah Kids Speaker berukuran 12 inci standar. Kemudian C, dia butuh 3 untuk kit speaker dengan amplifier booster. Kemudian setiap B ini terdiri dari D dan E. Jadi suprakitan ini terdiri dari lagi atas D dan E. Kemudian setiap C ini juga terdiri atas F dan E. Nah, setiap F terdiri atas D dan G. Maka ini bisa dilihat oleh rekan-rekan bahwa jika diminta untuk membuat struktur produknya akan seperti ini. Jadi untuk membuat produk ini diperlukan suprakitannya apa aja? B dan C. Nah, B ini terdiri dari apa? Terdiri dari D dan E. Untuk nama-nama materialnya ini sudah ada. B itu adalah kit speaker, ukurannya 12 inci standar. Kemudian C ini adalah kit speaker 12 inci standar dengan amplifier booster. Kemudian B ini terdiri dari D dan E. Dia perlu masing-masing 2. Nah, speaker 12 inci. Kemudian E ini adalah kotak pembungkus dan kit instalasi kabel, kemudian baut dan skrup. Kemudian C terdiri dari E dan F. F ini adalah perakitan booster speaker 12 inci standar. Dan F ini terdiri lagi dari G dan D. Masing-masing adalah 1 dan 2. G-nya ini adalah amplifier booster dan D adalah speaker ukuran 12 inci. Nah, sampai sini bisa dipahami ya rekan-rekan? Bagaimana cara menyusun struktur produk. Ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Bentar ya, ada telepon. Baik, ada pertanyaan?
Silakan. Nah, ini cara bagaimana menyusun struktur produk ya. Mau nanya Bu, Ya, silakan. mau nanya di bill of material ini kan tadi, kalau nggak Mm-mm. salah Ibu bilang tadi, yang dalam kurung itu adalah jumlahnya ya Bu ya, Ya, jumlah yang dibutuhkan. Nah, kalau dari gambar tadi Bu, yang gambar sebelumnya Bu, yang mana nih? Awal atau akhir? tadi yang ada gambar-gambar diagram tadi Bu, yang Oh, terakhir. terakhir berarti ya Pak. Iya, Coba. Ini ya. iya. Nah, Ya. itu apakah itu subnya yang B dalam kurung 2 itu artinya nanti ada sub lagi yang 2 itu yang berarti yang D sama E itu ya Bu ya? Yang B atau yang D? Yang B, yang Bravo, yang B. Ini, ya. Ya. Nah, itu Nah, 2 itu menandakan jumlah jumlah sub kit yang kita perlukan lagi yang itu yang D sama E atau gimana, Bu? dia masing-masing Pak. Jadi B, dia ini kan A ini perlu B-nya ini 2 ya. Jadi Ya. masing-masing. Jadi 1B ini perlu ini, perlu ini. Nanti satu lagi perlu ini gitu. Oh, gitu. Jadi ya ibaratnya kit speaker 2 standar itu perlu dua set ya, Bu ya? Iya. Oke. Nah, itu apa namanya dalam dalam sub itu bisa bisa jadi ada 2 juga ya, Bu ya. Dalam E dalam bentuk barang yang sama ya. Di B ada barang yang sama kayak box sama di C juga ada barang yang sama dalam Iya. bentuk box ya. Iya, Pak. Karena kan nanti A-nya ini kan nggak cuma satu kan, banyak ya. Iya. Nanti B-in-nya juga sama. Jadi nanti kalau kita menghitung biayanya tetap dikalikan 2 ini. Bukan B ini terdiri dari 2 ini, enggak. Dia masing-masing. Oke, oke, sip. Ya, clear, Bu. Makasih banyak, Bu. Sama-sama, Pak. Ada lagi? Saya Bu. Silakan, Pak. Nggih, Bu. Bu, ini kan contohnya kan perusahaan speaker ya, Bu. Mm-mm. Berarti kalau misalkan tiap ada apa industri-industri itu juga beda kan, Bu? Ya beda, Pak. Kan Heeh. materialnya beda-beda. Terus yang menentukan kayak gini misalkan soal apakah sudah diketahui ataukah kita harus apa rencana sendiri kayak soal tugas itu kan kayaknya gitu, Bu. Jadi beda, Pak. Itu tugasnya bukan ini. Oh, Yang bukan kasus ya. satu, kasus Enggak, dua soalnya kan nih. kemarin sempat baca Bu ya, baca Ya, yang ini. Itu kan ada yang A tambah B, A komponennya apa, B komponennya C tambah D tambah itu kan kayak gitu loh Bu. Sampai terakhir ya, yang sampai terakhir. itu yang manajemen proyek kali ya? Enggak, Kegiatan yang itu. ini Bu, yang hari ini kan ada apa yang terakhir itu apa ya? Kak Salon apa yang terakhir ya? Sampai A sama dengan itu berapa minggu Ini, jeda waktunya. oh, perhitungannya. Iya. Itu kan ada itu tuh Bu. Itu ada rumus ditentukan di soal atau ditentukan sebelumnya atau seperti apa Ibu? Ditentukan di soal, Pak. Oh gitu. Lah Di, masalahnya saya bingung Bu. Loh ini kok caranya kok dapat ini di apa 2 minggu 1 minggu lah bingung Bu saya. Cari itu referensinya biasanya juga bingung. ditentukan di soal, nanti tinggal dihitung. Oh iya. Kalau ditentukan soal oke Bu. Soalnya kan setiap industri kan beda Mm-mm. komponennya. Berarti Heeh. itu tugas yang kasus manajemen proyek ya, Pak. Itu Iya, kegiatan pada minggunya. Nah, iya, itu iya, nanti iya, Bu. dibuatkan jaringannya. Jadi satu Lah kegiatan ya, makanya itu memerlukan kan waktu agak berapa susah, Bu, untuk minggu. jaringan-jaringannya itu. Itu besok, Oh, Pak, minggu depan kita. lah iya, soalnya Ibu kalau buat pertanyaan kan jebak. Pengennya ini A, tapi jawabannya B. Dikit A plus lah. Enggak. Enggak, itu akuntansi. Ini manajemen Kalau ini enggak ya, Bu? operasional. Kalau Enggak, ini Pak. sesuai teks ya, Bu. Jadi nggak ada Kalau jebakan akuntansi ya, kan Ibu, ya Pak Herman saya. iya, Mas Abil ngerti toh, Bu. Anu kan Bu Pustika kalau buat soal kan mulai tugas, mulai itu kan jebak, Bu. Apa kayak kuis aja dulu. Oh, ini kok ada plus minus itu yang apa itu yang kuis itu. Kan yang dapat 80 itu, Bu. Iya, akuntansi itu. Makanya ini kan trauma, Bu, kalau ada tugas kayak ini. Aduh, Pak, Nanti jangan jebak. trauma. Loh, enggak Tebak-tebak maksudnya berhadiah nih, Pak. jebaknya ini loh, Bu. Kalau sesuai tag enak, Bu. Kalau enggak sesuai tag kayak kemarin yang UAS-nya Ibu yang pengantar akuntansi itu kan ini di jurnal. Ada yang oh ini enggak di jurnal, ini soalnya awal. Kita sampai debat itu, Bu.
Makanya ada yang salah deh, wah ya wajar lah Bu, soalnya kan banyak pikiran untuk menyatukan pendapat itu. Oh iya. Makanya kan saya lihat ini yang ini kok seperti ini, apa ditentukan di soal atau cari gimana kan gitu Bu. Itu kalau di sini ditentukan di soal, Pak. Nggak ada jebakan di sini, Alhamdulillah. Pak. Tenang, Pak. Nggak ada UAS jebakan. nggak jebakan juga kan Bu. UAS-nya kan nggak jebakan kayak gini juga. Nggak, Pak. Tenang. Ini semua Iya, sesuai iya, iya dengan Bu. apa yang Sesuai dengan teksnya diberikan. ya Bu ya. Iya. Ya, ya. Ya Bu, makasih Bu. Sama-sama, Pak Hermansyah. Bu, nyambung lagi Bu. Iya, Pak. Nah tadi yang gambar tadi Bu, maaf Bu yang tadi gambar Oh, tadi. sebelumnya. Iya, Nah, ini. iya, ya, ya. Nah, menarik banget ini. Maksud saya begini, pada saat kita menentukan bom itu bill of material, Mm-mm. memang kan sesuai dengan kebutuhannya dia ya. Mm-mm. Iya, Pak. Apa namanya, speaker double standar itu perlu dua. Setelah itu dia memerlukan box sama speakernya sendiri. Nah, Mm-mm. tapi apakah ini dalam penyusunan bom itu kita juga menghitungkan kalau ada yang cacat ya Bu ya? Itu apakah diperhitungkan di situ juga presentasinya atau gimana? Soalnya belum tentu kan kita ingin membuat produk umpamanya 50, begitu kita susun jeepnya begini bisa jadi ada yang kita pesan itu cacat gitu nah Bu. Mm-mm. Makanya di setiap perusahaan biasanya ada quality, Pak. Ya. Ada quality assurance-nya. Jadi nanti kalau misalkan sudah lolos, biasanya sudah lolos dari quality control kan, QC-nya. Biasa kan kayak gitu. Nah berarti kalau dalam hal gitu dalam perencanaan seperti ini untuk yang bom ini berarti kita benar-benar strike bahwa oke saya perlunya segini. Mm-mm. Terlepas nanti proses penyediaannya berapa gitu ya Bu. Iya, jadi kita tentukan dulu berapa kebutuhan material untuk satu produknya nih, gitu kan. Nanti Hmm. terlepas dari dia nanti jadinya misalkan produk-produk yang dibutuhkan ada yang kurang bagus, itu kan nanti ada pengecekan tersendiri. Oke, berarti di luar itu intinya kita tahu bahwa pada saat penyusunan bom ini semua sesuai dengan speknya ya. Iya, Oke, makasih Bu. sama-sama. Jadi ini semua yang memang dibutuhkan ya, di luar dari produk itu, apa namanya, materialnya cacat, bagus atau tidak, itu di luar itu. Karena kita baru menyusun apa saja material yang dibutuhkan. Belum nanti dilakukan pengecekan belum. Ada lagi? Silakan. Nah, ini adalah tingkatan dalam menyusun suatu produk. Tadi produknya produk A ini ya. Jadi kalau di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa di sini adalah struktur gambar yang memiliki 4 tingkat dari mulai 0 sampai dengan 3. Nah, ini tingkatan ini terdiri dari 4 induk. Nah, rekan-rekan bisa lihat induknya apa aja? Yaitu induknya A, kemudian B, C, dan F. Kalau dikatakan induk, berarti dia memiliki apa nih, rekan-rekan? Memiliki satu tingkat di bawahnya. Ini A, dia memiliki B dan C, kemudian B, ada tingkatan di bawahnya yaitu D dan E, C, E, dan F, kemudian F, G, dan D. Nah, ini ya. Struktur gambar di atas memiliki 4 tingkat 0, 1, 2, dan 3. Terdapat 4 induk. Nanti kalau misalkan ada soal UAS ataupun nanti berarti kan rekan-rekan kalau nilainya udah bagus nggak ngambil lagi ya manajemen operasional. Ini misalkan saja. Nanti diminta untuk membuat dibuat seperti ini, ada struktur produk, nanti rekan-rekan diminta untuk menganalisa berapa tingkatan dan berapa induk dari skema produk tersebut. Nanti berarti terdapat 4 induk A, B, C, dan F. Setiap barang induk memiliki satu tingkat di bawahnya, yaitu barang B, C, D, dan F serta G adalah komponen sebab. Setiap barang ini paling sedikit memiliki satu tingkat di atasnya. Nah, dalam struktur gambar ini
B, C, dan F ini bertindak sebagai induk juga sama seperti A, karena dia di bawahnya ada satu tingkat di bawahnya. Nah, angka yang berada dalam tanda kurung menunjukkan jumlah unit barang tertentu yang diperlukan untuk membuat barang yang berada langsung pada tingkat di atasnya. Jadi bisa dimaknai ya rekan-rekan bahwa apa sih yang dimaksud dengan induk A? Kenapa dia dikatakan induk? Berarti ada satu tingkat di bawahnya, B, C. Terus kemudian kok B juga merupakan induk? Karena dia juga memiliki satu tingkat di bawahnya. Seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan nggak? Mengenai menjelaskan bahwa dalam skema itu ada induknya. Kemudian ada tingkatannya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke dalam perhitungan bill of material. Jadi setelah struktur produknya dibuat, maka jumlah unit dari setiap jenis barang yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pesanan baru sejumlah 50 kit speaker Awesome. Jadi perusahaan ini akan memproduksi 50 untuk speaker Awesome. Berarti kita harus hitung nih, komponen yang diperlukan ada berapa. Yang pertama adalah B, C, D, E, kemudian susah ini, F, dan G. Nah, B ini kan masing-masing dia punya unit yang diperlukan, yaitu 2 kali jumlah A. Unitnya 2 dikalikan jumlah A-nya 50. Maka komponen B yang diperlukan adalah 100. Begitu ya perhitungannya. Nah, melihat ini dari mana? Dari, kalau kita lihat, kan di sini ada. Nah, ini ya. Atau tadi di sini juga ada ya. Nah, ini. Dia perlu 2 kali jumlah A-nya 50, maka hasilnya adalah 100. Kemudian komponen C. Sama seperti tadi, berapa unit C yang diperlukan? 3 kali jumlah A, berarti 3 kali 50, yaitu 150. Kemudian D. 2 kali jumlah B. Nah, bisa rekan-rekan lihat ya di sini. Mana ya? Ini ya. A, B, C, kemudian D. Nah, D ini kan dia perlu B juga. Maka dihitung. Nah, 2 kali jumlah B, 2 kali jumlah B dikali 2 kali jumlah F. Kalau kita lihat, cek lagi ya, nggak apa-apa ya. Nah, D ini ada di mana aja? 2 kali jumlah B sama 2 kali jumlah F. Nggak apa-apa ya, nggak pusing kan bolak-balik. Nah, ini. Sedikit pusing. Sambil dibuka Pak materi yang udah saya share. Ya. Enggak, ini apa? Kenapa pakai HP jadi bingung. Nah, 2 kali jumlah B, karena dia kan turunan dari induknya B juga kan. Kemudian dia juga mempunyai induk F. Jadi 2 kali jumlah B dikali 2 kali jumlah F. Nah, jumlah B-nya berapa nih? Tadi D itu D yang ada di komponen B sama di C ya Bu ya, di bawah itu anaknya ya. Iya. Nah, ini lihat nih, ini D kali jumlah F-nya B-nya 100, kemudian F-nya nanti harusnya dihitung dulu nih F-nya, karena ini belum dihitung. Kita cari tahu dulu ya. Ya Bu. Karena dia F berarti 3 kali 50 kali 2, 300 ya benar Bu? Nah, tuh 300 ya. Dapat tuh. Jadi semua totalnya untuk D adalah 800. Nah, E juga nih sama kan, dia dari B, dia punya induk B sama C. C ya.
Ini karena udah dihitung dua-duanya, maka hasilnya adalah 500. Iya. Kemudian F, 2 kali jumlah C. Harus diikuti sesuai struktur yang sudah dibuat ya. Jadi 2 kali jumlah C, berarti hasilnya 300. Yang G hasilnya 1 kali jumlah F. Itu 300. Nah, dengan demikian untuk 50 unit A ini diperlukan 100 unit B, kemudian 150 unit C, 800 unit D, 500 unit E, 300 unit F, dan 300 unit G. Nah, ini belum dikalikan dengan biayanya. Satu komponen itu berapa biayanya. Ini baru perhitungan berapa unit yang dibutuhkan untuk membuat produk A atau produk speaker awesome ini. Silakan, ada pertanyaan? Silakan. Bisa difahami ya? Nggak sulit ya? Insya Allah, Bu. Baik. Nah, kalau Pak Hermansyah gimana nih? Hanya perkalian ya, Bu? Kenapa, Pak? Hanya perkalian kan? Banyak Berdasarkan Iya, tabel-tabel itu kan, Bu? Iya, dikalikan jumlah A-nya. Nah, itu kalau misalkan itu dirubah kan jadinya jawabannya kan beda semua, Bu. Dirubah gimana nih? Belum tadi Mas Abil ngomong ada cacat produksi. Biasa kan kalau Nah, kalau misalnya murnya bautnya hilang gimana, Bu? Kan nggak sesuai itu, Bu. enggak, Pak, enggak sampai situ, Pak Hermansyah. Ya kan soalnya kan kalau misalkan kita ngomong ini kan kaitannya dengan akuntansi manajemen, kaitannya dengan akuntansi biaya itu kan ada departemen 1, departemen 2, terus ada Iya, yang itu. ini enggak Kalau ya diperhatikan. kalau perkalian kan enak, Bu. Lah ini kan tidak memperhatikan yang lain gitu, Bu. Ini enggak memperhatikan yang lain. Enggak satu produk enggak di departemen A atau B pemotongan atau perakitan, enggak, Pak. Itu enggak masuk ke sini. Takut dijebak ini, Bu. Iya, Pak Herman Iya, tadi Bu, sangat takut berhati-hati. trauma, Bu, di PHP soal. Tenang, Pak, ini khusus di sini aja. Jadi hanya perhitungannya seperti dia aja, enggak apa namanya, enggak tiba-tiba ada yang lain dia masuk ke sini, enggak seperti itu. Tenang ya, Pak. Ini keluar di UAS enggak, Bu? Ini enggak, Pak. Jadi Oh, enggak. UAS kita kan presentasi jawaban tugas. Nah, tugas yang saya berikan kemarin pola produksi sama manajemen proyek. Nah, manajemen proyek akan karena dia 2 bagian ya, itu terlalu banyak materinya, jadi saya bikin part 1, part 2, tapi PPT-nya tetap 1. Nanti Vkonnya itu di sesi ke-7, minggu ke-7. Oh, berarti manajemen proyek nanti, Bu, ya? Nanti ada Iya, khusus lagi ya? iya. Untung Itu belum saya garap, Bu, tugasnya. Mau Lihat, kelompokan apa, Mas Hermansyah? mau lihat soalnya loh, ini kaitannya yang mana? Tok cari kok nggak ada. ya Masa karena tanya belum, karena itu belum. cuma tabel aja, bukan? Itu cuma tabel terus kemudian apa isinya? Cuma kegiatan A sampai G terus waktu Iya, lah. Ini kelihatannya gampang ya, gimana? Pak. Iya, tapi ini gimana? Apa pakai logika atau gimana? Tenang, Pak, nanti saya jelaskan di sesi ke-7. Ditunggu aja nanti penjelasannya. Jadi itu wajib tuh rekan-rekan hadir. Kalau nggak hadir nggak bisa ngerjain itu. Bu, tadi saya agak terlambat. Berarti nanti kalau UAS-nya itu video dua-duanya itu ya, Bu, ya? Iya, jadi rekan-rekan menjelaskan kasus 1 bagaimana sih cara pengerjaan, itu kan pola produksi udah ya, Pak. Iya. Udah saya jelaskan, nanti rekan-rekan cara mengerjakannya bagaimana, kemudian menentukan mana yang akan dipilih untuk pola produksinya. Apakah dia kemarin konstan, moderat, dan satu lagi apa, Pak? Bergelombang. Bang. Nah, itu. Nanti kalau manajemen proyek, itu jawabannya sebetulnya cuma 2. Jadi diminta nanti membuat jaringan, bagaimana bentuk jaringannya, karena kan ada kegiatan pendahulunya sama ada yang nggak ada kegiatan pendahulunya. Jadi saya lihat jawabannya benar nggak bentuk jaringannya seperti itu. Kemudian nanti menghitung slack time,
Menghitung slack time itu akan menentukan jalur kritisnya. Jadi yang tidak punya waktu senggang di kegiatan apa saja. Nanti akan saya lihat, nanti kita mungkin di minggu ke-7 kita bahas lah. Dibahas jawabannya Bu ya. Oh, bukan jawabannya, cara mengerjakannya. Maaf Bu. Oke, ada lagi nggak nih? Ini paham ya? Ini nggak akan keluar kok. Jadi untuk sebagai pengetahuan rekan-rekan saja bagaimana menyusun perhitungan bill of material. Nah, ini juga ada waktu tunggu untuk setiap maaf ya rekan-rekan, saya lagi batuk nih. Waktu tunggu untuk setiap komponen. Jadi ada namanya lead time, yang mana dalam sistem pembelian waktu antara diketahui adanya kebutuhan akan sebuah pesanan dan saat penerimaannya. Nah, dalam sistem produksi lead time berarti waktu pesanan, penantian, pemindahan, antrian, setup, dan waktu pelaksanaan untuk setiap komponen yang diproduksi. Jadi ketika para manajer menentukan kapan produknya dibutuhkan, mereka menentukan kapan memperoleh produk tersebut. Jadi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan yaitu membeli, kemudian memproduksi atau merakit, dikenal sebagai namanya waktu tunggu. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat. Untuk contoh yang kedua adalah memasukkan waktu tunggunya, yaitu dengan menggunakan contoh yang sama. Speaker awesome ini kemudian dimodifikasi dengan menambahkan lead time. Adi nggak tahu malah dia Untuk setiap komponen diketahui produk A harus selesai pada minggu ke-8. Jadi rekan-rekan nanti diminta dalam 8 minggu itu semua produk itu harus dicukupi waktunya. Maka tabel lead time dan struktur produk berfase waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini tabel waktu untuk memproduksi speaker awesome, yang mana komponen utamanya itu akan membutuhkan waktu 1 minggu perakitannya, kemudian B 2 minggu, C 1 minggu, D 1 minggu, E 2 minggu, F 3 minggu, G 2 minggu. Nah, keseluruhan ini harus selesai dalam waktu 8 minggu. Jadi dibuatlah struktur produk berfase waktunya. Nah, ini bisa dilihat ya. Dalam 8 minggu, semua komponen ini harus selesai dirakit. Jadi kalau digambar, kalau kita dari bawah sini, dari minggu pertama, yaitu membuat produk apa? Merakit G-nya dulu dalam waktu 2 minggu dan D dalam waktu 1 minggu. Kemudian apa lagi yang bisa dirakit? Terlihat dari strukturnya. Dia perlu material atau komponennya apa saja. Dia ada produk E dan F, E, dan D. Nah, ini untuk F-nya perlu waktu 3 minggu, E 2 minggu. Untuk nanti jadinya adalah subrakitan C. Ini untuk rakitan B-nya, E perlu 2 minggu, D 1 minggu. Kemudian untuk membuat subrakitan B. Nanti setelah itu merakit produk B. Perlu waktu 2 minggu. C 1 minggu. Kemudian setelah semua komponennya berhasil dirakit, baru kita rakit produk A yang memerlukan waktu 1 minggu. Harus dicukupkan waktunya selama 8 minggu. Ini adalah bentuk struktur produk berfase waktu untuk speaker awesome A. Nah, berarti materi kita hari ini selesai. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sebetulnya sama ya. Saya lagi Bu. Ya, silakan Pak. Kalau dari gambarnya ini kan seakan-akan untuk lead time-nya ini untuk produk fase waktunya ini seakan-akan series ya Bu ya. Melakukannya. Nah, maksud saya gini, bisa saja kan, bisa saja ini terjadi ya fail ya di sini ya. Maksud saya
di mana sebenarnya kalau trade fail di sini kita bisa kan melakukan paralel kan Bu, dalam arti kata anggaplah tadinya yang seharusnya produk produk G sama D duluan yang bisa dibuat, mungkin dengan failnya mungkin lead time-nya mungkin E sama F kita bisa rancang dulu sehingga pada bisa kelanjutan sehingga sehingga yang terakhir nanti yang bisa kita 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 buat sehingga tidak ada masih tetap terjaga waktu 8 minggu itu bahkan bisa Iya, efisien betul lagi. bisa. Bisa, Pak, saya paham. Ya, jadi Apa bisa dia dilakukan dengan kan paralel gitu, Bu? dia kan memang komponennya terikat ya. Jadi terikat itu kan nggak bisa apa namanya, salah satu bagian ini harus diselesaikan, nggak bisa cuman E sama D gitu, dari A, B, C, dan E, G-nya nggak dibuat, itu nggak bisa. Jadi apa yang bisa dibuat dulu, karena dia butuh semua komponen ini jadi dalam waktu 8 minggu. Seperti itu, Pak. Iya, karena saya ngeliatnya kan ini kan kita ada sub lagi antara antara E sama F ini, gitu Mm-mm. ya. Jadi Ya, kalau mamanya kalau ada lead time fail di Eko, saya nggak mau ngabisin waktu saya untuk ngejar-ngejar itu, saya kejar di F gitu. mm-mm. Tapi tetap harus dikerjakan karena kan itu komponen ya. Iya benar, maksud saya kan karena kita 8 minggu, kalau ini kan hampir-hampir sama-sama semua kan, bedanya satu minggu Iya, 2 minggu iya, itu dekat banget gitu nah. iya. Iya, Iya. Pak. Jadi bisa dikerjakan misalkan ini masih 2 minggu tapi yang lain masih bisa dikerjakan juga ya bisa dikerjakan gitu. Pokoknya waktunya cukup ya sampai 8 minggu ini produk ini harus jadi. Karena mungkin Iya. ada permintaan yang harus dipenuhi gitu kan. Iya. Dalam arti kata ini nggak baku juga Bu ya, kondisional nanti kita lihat ya. Iya. Ya, Ada lagi? makasih. Sama-sama, Pak. Ada lagi Pak Hermansyah, silakan. Ya, Bos. Iya, Bu, masih telepon, mohon maaf. Oh iya, silakan. Ada lagi Mas Alvan? Mas Alvan nggak ada suaranya nih. Ya Bu, Ayo Mas Alvan, silakan. Mas Bu Alfa nanti mau tanya Bu, izin tanya yang ini Bu, apa soal tugasnya ini kan ya Bu. Ah, Nah ini nah tes tugasnya saya. boleh boleh mandiri atau kelompok begitu Bu? Itu mandiri Mas, orang gampang Oh, gitu, masa oh kelompok. tulisan tulisannya mandiri atau kelompok Bu? nah Oh masa? nanti Coba saya. Mas Alvan nanya nanya soalnya, saya Mandiri ya. nanya nanya itu jawabannya gitu nah Pak. Bentar, kita share dulu nih. Enggak, itu kan mandiri atau kelompok kayak gitu, tapi di dalam tugasnya sih mandiri Bu. Tak kirain boleh kelompok kayak gitu. Mana nih? Nih, udah tampil belum? Belum belum. Oh, nah iya, kalau di dalam tugasnya tuh memang mandiri Bu, tapi kalau di Ah, Edlingnya tuh boleh kelompok. oh, itu apa namanya? Iya, iya, iya. Deskripsinya ya? Iya Bu, betul. Ah, itu salah saya tulis sendiri itu. Iya, ya udah oke Bu. Karena saya males Masa lagi ngetik lagi, saya copy dari tugas yang kemarin saya ada tuh saya copy, saya paste di situ karena mirip-mirip kan apa namanya deskripsinya. Jadi untuk semester kemarin kan saya ada yang kelompok-kelompok gitu. Jadi saya paste ternyata mungkin lupa dihapus kali sama saya. kayaknya bagus di Edwin aja ya Bu ya. Iya, kira kelompok Bu. Nah, untungnya ditanya sama Mas Alvan. Kalau enggak nanti bisa-bisa kelompok ini. Nanti saya cek lagi deh di adlinnya. Oke. Oke. Oke, Oke, ada itu lagi aja sih. enggak? Ini aja Mas Alvan yang mau ditanya. Nih, sesuai ini ya. Sesuai dengan Iya. namanya lembar tugasnya.